Saudara, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk merasakan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyatukan hati kami, memuji muliakan nama Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan Tuhan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kita mau lebih dalam lagi rasakan kuasa Tuhan. Kita mau lebih lagi rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Oh, syukur. Kami bersyukur Tuhan. Curahkan Tuhan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur. Syukur. Haleluya. Hosana bagimu, Kau Allah yang besar. Syukur. Syukur bagimu. Haleluya. Kita mau nikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau buka hati kita. Kita mau buka suara kita untuk menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Oh, haleluya. Syukur. 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 Syukur bagimu. Haleluya. Syikara lara lara raya lara ya lara ya lara ya lara syikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya syikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya syikara ya lara 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 ya syikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya syukur. Syukur. Syukur Tuhan. Syukur bagimu, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur. Syukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu Tuhan, Tuhan selalu mengurapi kami Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam tubuh yang sehat, di mana kita semuanya boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan kembali firman Tuhan, masih dengan tema yang sama,
di mana tema bulan ini adalah Kristus adalah pengharapan kita. Berbicara tentang pengharapan, pastinya kita sudah cukup tahu banyak hal dari beberapa pembicara-pembicara doa pagi maupun ibadah raya. Pengharapan di dalam kehidupan kita adalah Kristus. Allah Bapa kita adalah sumber pengharapan, Kristus adalah satu-satunya pengharapan, dan Roh Kudus adalah kekuatan di dalam pengharapan. Di dalam kehidupan kita, pastinya kita membutuhkan yang namanya sebuah kepastian. Entah itu ketika kita memulai sesuatu, entah kita mempertahankan sesuatu, atau melepaskan sesuatu. Pastinya kita membutuhkan sebuah kepastian. Menunggu tanpa kepastian biasanya terjadi saat ketika kita menerima harapan palsu. Dan harapan palsu ini berasal dari seseorang. Sehingga kita harus menelan rasa pahit karena ketidakpastian. Tetapi ada satu kabar gembira, di mana ada pengharapan yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Harapan adalah sebuah bahan bakar yang dimana adanya pengharapan, adanya harapan ini seringkali menjadi alasan seseorang untuk tetap bertahan, untuk tetap berjuang, untuk tetap memiliki semangat untuk meraih sebuah keinginan. Dan berbicara tentang harapan, harapan di sini berasal dari kata harap yang memiliki arti minta, kemudian memohon, atau keinginan yang ingin supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 kita akan baca terlebih dahulu. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan di sini digambarkan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebuah kapal tanpa sauh pastinya akan mudah lepas dan terbawa ombak, bahkan bisa sampai tenggelam. Nah, berbicara tentang sauh, ya, tadi dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sebuah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh atau bisa dibilang jangkar. Sebuah kapal besar jika dia ingin berlabuh di sebuah dermaga, ketika dia menepi, dia harus melemparkan sauhnya, dia harus melemparkan jangkarnya ke dalam laut. Dan ketika jangkar ini atau sauh ini dilempar ke laut, pastinya akan mengait atau terkait dengan batu karang atau mungkin tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, sehingga kapal tersebut tidak akan berpindah tempat, atau kapal ini tidak akan mudah terbawa oleh ombak. Jadi ketika sauh atau jangkar ini sudah dilemparkan ke dalam laut dan mengenai batu karang atau mungkin tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, maka kapal ini akan tetap tempatnya, tidak akan pernah berpindah. Walaupun ada
gelombang besar, walaupun ada angin besar, walaupun ada badai, kapal ini akan bergoyang, tetapi tidak akan pernah tenggelam dan tidak akan pernah berpindah tempat. Diibaratkan seperti kapal inilah kehidupan kita. Diibaratkan pengharapan kita lah seperti kapal ini. Jika kita memiliki pengharapan yang kuat, jika kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan, kita seperti kapal ini. Walaupun gelombang, walaupun badai kehidupan itu datang menghantam kita, kita akan tetap teguh berdiri. Kita tidak akan terombang-ambing, tapi kita akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Mengapa kita memerlukan sebuah pengharapan? Mengapa kita memerlukan pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Karena pengharapan akan membuat kita mampu untuk bertahan, dan pengharapan inilah yang membuat kita mampu untuk berjuang. Sebab di dalam pengharapan akan ada sukacita. Sebab di dalam pengharapan akan timbul yang namanya sebuah kesabaran, ketabahan. Karena ada sesuatu yang kita nantikan, ada sesuatu yang ingin kita raih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita memiliki harapan yang kuat di dalam Tuhan. Dan di sini ada sebuah kisah yang dimana saya membaca, ada seorang ilmuwan yang melakukan sebuah penelitian terhadap hewan tikus, di mana seorang ilmuwan ini menyediakan 2 ekor tikus. Yang pertama jenisnya adalah tikus yang dipelihara atau tikus peliharaan. Yang kedua adalah tikus liar yang bisa kita jumpai di rumah kita ataupun di sungai atau di tempat tinggal kita, sekitar kita semuanya. Nah, di sini ada 2 tikus. Ada 2 tikus yang ingin diteliti oleh seorang ilmuwan. Dia ingin meneliti seberapa kuat tikus ini bertahan. Nah, saat itu juga seorang ilmuwan memasukkan kedua tikus ini ke dalam kolam yang berisi air yang cukup banyak. Nah, ketika kedua tikus ini dimasukkan ke dalam kolam, ilmuwan ini meneliti, mengamati berapa lama kedua tikus ini akan bertahan hidup. Dan hasilnya cukup mengagetkan, karena tikus liar ini ternyata hanya mampu bertahan di dalam kolam itu 15 menit. Tetapi berbeda dengan tikus peliharaan. Tikus peliharaan ini mampu bertahan sampai 40 sampai 60 jam. Cukup ada perbedaan yang sangat mencolok, di mana tikus peliharaan mampu bertahan cukup lama dibandingkan dengan tikus liar. Setelah itu, seorang ilmuwan ini melakukan penelitian yang kedua. Penelitian yang kedua menggunakan jenis tikus yang sama, yaitu tikus liar. Kedua tikus liar ini dimasukkan ke dalam kolam. Yang satu mampu bertahan hanya 15 menit. Tetapi yang satunya, karena ilmuwan ini melihat, mengamati, mencoba, jika tikus ini saya angkat dari kolam, ketika tikus ini mulai kewalahan di dalam kolam, dia diangkat, tikus ini diangkat, kemudian dikeringkan, kemudian diberi waktu untuk istirahat. Setelah itu dimasukkan lagi
Dan setelah terengah-engah, setelah kebingungan tikus ini diangkat lagi dan seterusnya. Dan setelah itu yang diperoleh hasil dari tikus yang ditolong ini ternyata memiliki waktu untuk bertahan hidup selama 40 sampai 60 jam. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita diibaratkan sebagai tikus itu tadi. Ketika kita tidak memiliki pengharapan, kita akan tenggelam di dalam permasalahan kita. Kita akan tenggelam di dalam permasalahan hidup ini. Tetapi ketika kita memiliki harapan, pengharapan, kita seperti tikus peliharaan dan tikus yang ditolong, yang mampu untuk dia tetap bertahan, berjuang, dan meyakini bahwa ada orang yang mau menolong, bahwa saya akan diselamatkan oleh seseorang. Nah, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan mampu bertahan, kita akan mampu berjuang, walaupun masalah silih berganti, walaupun cobaan datang, walaupun tantangan hidup yang berat. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan tetap teguh, kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Harapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan. Jangan pernah memiliki harapan-harapan kepada dunia ini. Karena sejatinya harapan yang kita taruh kepada dunia ini adalah mengecewakan. Tapi berbeda kalau kita memiliki harapan di dalam Tuhan, kita pasti akan memperoleh jaminan. Kalau saja Tuhan yang kita percaya memberikan nyawanya kepada kita untuk memulihkan hubungan kita, untuk mendamaikan kita dengan Allah kita, apalagi dengan masalah-masalah hidup kita di dunia ini, pastinya Tuhan akan menolong kita. Kristus datang ke dunia ini, Kristus hadir di dalam kehidupan kita untuk menolong dan memberikan harapan yang pasti. Puji nama Tuhan, biarlah pagi hari ini kita sama-sama mengingat kembali, menguatkan iman percaya kita bahwa hanya Kristuslah yang menjadi satu-satunya harapan di dalam kita. Kita bisa bertahan hidup, kita mampu berjuang untuk menghadapi kehidupan ini. Hanya Kristuslah yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan tutup dan kita akan sama-sama berdoa bersatu hati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kembali bahwa pengharapan kami bagaikan sauh yang membuat kami aman, tentram di dalam Engkau, seperti kapal yang tidak mudah terombang-ambingkan, yang tidak mudah berpindah tempat. Tetapi biarlah kami boleh teguh berdiri di dalam iman kami, percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyatakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa. Tiba saatnya saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan atau ibadah sepekan MCC. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan diadakan latihan tamborin. Kemudian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam akan diadakan latihan musik dan pujian. Kemudian setiap hari Jumat pukul 6 sore akan diadakan ibadah menara doa kota di Hotel Haris lantai 16. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan diadakan ibadah kaum muda Metanex, sekali lagi pukul 5:30 sore. Kemudian setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu, dan di sore harinya pukul 5 sore akan diadakan ibadah raya MCC. Demikian informasi sepekan ibadah MCC. Biarlah menjadi informasi yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah Selamat Pagi Bapa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Selamat Pagi Bapa ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.